Bermula menurut sebuah cerita beredar, sebuah dokumen rahasia, isinya tidak ada yang tahu bagaimana persisnya. Tengku Daud Bere mencuat namanya sebagai ikon perlawanan dari Aceh. Namanya masuk dalam apa yang disebut sebagai les hitam dalam sengkarut revolusi. Namanya menjadi bahan gunjingan yang hangat. Pengiriman les hitam itu disebut-sebut adalah perintah PM Ali Sastro Amijoyo melalui jaksa tingginya Sunario yang membawanya ke Medan. Ada pula yang menyebut les hitam itu warisan dari kabinet sebelumnya, yaitu Kabinet Sukiman. Isinya menggambarkan puncak perseteruan antara Jakarta dan Aceh. Jakarta berencana membunuh 300 tokoh Aceh melalui sebuah operasi rahasia untuk meredam pemberontakan yang akan digelarkan melawan Jakarta. Tapi tidak ada yang bisa memastikan keberadaan dokumen tersebut. B.J. Bolan dalam bukunya The Struggle of Islam in Modern Indonesia menyebutkan dokumen les hitam itu tidak pernah ada alias hoak. Cerita itu dihembus oleh politikus sayap kiri untuk menghantam Islam. PM Ali Sastro Amijoyo dalam rapat DPR tanggal 2 November membantah mengeluarkan dokumen rahasia tersebut. Rumor tentang dokumen tersebut membuat DI menemukan momentum yang tepat. Abu Daud Bere, salah seorang yang tercantum dalam dokumen tersebut, segera angkat senjata, perang melawan Jakarta. Namun, les hitam bukanlah satu-satunya alasan Abu Daud Bere memberontak. Daud Bere merasa dikhianati oleh Soekarno. Divisi 10 TNI dibubarkan pada tanggal 23 Januari 1951 dan Provinsi Aceh dileburkan menjadi Sumatera Utara oleh Kabinet Nasir. Pemerintah RI mengangkat Abdul Hakim sebagai Gubernur Sumatera Utara dengan Medan sebagai ibu kotanya. Abu Daud Bere yang ketika itu adalah gubernur militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo tidak tahu perihal pengangkatan gubernur baru itu. Kesumat pun muncul karena wewenang kekuasaannya dicabut. Aceh dipinggirkan, ekonomi rakyat morat-marit, status ekonomi khusus berasaskan syariat Islam tidak kunjung diberikan oleh Soekarno. Daud Bere lalu menyambut uluran tangan Kartosoewirjo, pemimpin DI dari Pasundan yang terlebih dahulu mengibarkan bendera perang. Mereka pun berkongsi untuk melawan pemerintahan Soekarno. Daud Bere dan tangan kanannya Husein Al-Mujahid pun berunding dengan Kartosoewirjo di Bandung pada tanggal 13 Maret 1953. Utusan Kartosoewirjo, Mustafa Rashid pun pernah dikirim ke Aceh untuk membicarakan pemberontakan terhadap RI. Mustafa ditangkap oleh TNI pada tahun 1953 ketika kembali ke Jawa dari Aceh. Kemarahan Daud Bere mendapat sokongan dari rakyat Aceh. Kongres Pusa di Langsa April 1953 yang dipimpin oleh Abu Daud Bere menguatkan itikat melawan Belanda. Orang Jawa mereka sebut kafir yang akan merebut Aceh. Soekarno sebagai presiden disebut sebagai pemimpin yang hanya memajukan agama Hindu. Puncaknya adalah maklumat perang yang ditulis oleh Daud Bere pada bulan September 1953 dengan lahirnya proklamasi negara Islam Indonesia Aceh dan daerah sekitarnya. Lenyaplah kekuasaan pemerintah Pancasila di Aceh. Demikian bunyi maklumat yang disebarkan ke seluruh daerah di Aceh.
Pertempuran tak terhindar di Aceh dan Daud Bereh berada di pusara konflik yang berkepanjangan. Mulailah babak baru konflik Aceh-Jakarta yang di awal kemerdekaan pernah berlangsung sangat mesra. Daud Bereh sebagai pejuang kemerdekaan dengan semangat jihad fisabilillah, Soekarno pun menyebut Aceh sebagai daerah modal perjuangan bangsa Indonesia. 2 tahun sebelum Soeharto menerapkan daerah operasi militer, nafas Abu Daud Bereh berhenti di tahun 1987, masa yang membuat tanah Aceh kembali bersimbah darah dan bergejolak.